Kemarin kita udah review film Siske yang pertama, Kramat Tunggak, dan ternyata ada film keduanya dengan judul yang sama, Kramat Tunggak 2. Sebelum lanjut, biar aku jelasin dulu. Meskipun judulnya sama, ini bukan film kelanjutan dari film sebelumnya, bahkan sama sekali gak ada hubungannya. Dan kalau kalian berharap melihat aksi Siske lagi, ini bahkan bukan film yang dibintangi Siske. Tapi tetap ini film sama sampahnya sama film sebelumnya. Kayaknya studio yang bikin ini film emang berfokus sama bikin film-film semi porno sampah. Tapi tenang, pemeran di film ini juga oke kok. Maksudku oke adalah, ini artis gak bisa akting sama sekali, satu-satunya yang dia bisa cuma ngelakuin adegan seks. Aktingnya datar, ekspresi wajah sering gak natural dan terkesan aneh. Kalian lihat sendiri aja. Akang mau kemana? Akang mau kemana? Hei, mau kemana? Apalagi sih? Akang mau kemana? Aku udah malas dengan hubungan ini. Akang ada perempuan lain. Udah, kamu gak usah kecampur. Bener-bener ya, laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Intinya, aku udah malas sama kamu. Udahlah! Akang! 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 Lihat kan, bener-bener akting yang sangat natural sekali, bahkan nangisnya bener-bener dapet banget, sehingga aku yang nonton sampai merasa kasihan. Kasihan sama diri aku sendiri, kenapa aku harus nyiksa diri pakai film kayak gini? Dan ada beberapa momen lainnya yang bikin lu bosen ngeliatnya, tapi mari kita lihat ceritanya. Habis adegan tadi, tulisan ini keluar. Wow, jadi ini kisah nyata? Awalnya aku lumayan tertarik dengan apa yang ditawarkan sama ini film. Ini kisah yang jarang kita dengar, jarang sekali kisah kayak ini diangkat Jeti Film. Tapi ternyata eksekusi filmnya ngaco total, karena yang mereka tampilin bukan kisah tapi cuma adegan-adegan semi porno. Bahkan aku ngerasa kalau kisah yang katanya diangkat dari kisah nyata ini bener-bener terjadi di dunia nyata. Gak yakin aku kalau kisah kayak gini bener-bener nyata. Aku rasa mereka sengaja ngasih embel-embel diangkat dari kisah nyata. Tujuannya cuma buat nambahin nilai filmnya dan bikin orang-orang kepancing untuk nonton. Kisahnya adalah, jadi ada perempuan desa yang namanya Lilis. Dia ditinggal suaminya kabur, habis itu dia tinggal sendiri. Sampai akhirnya pada suatu malam, Lilis diperkosa ramai-ramai sama pemuda di kampungnya, terus dia merantau dan jadi pelacur. Ya kayak gitulah keseluruhan alur filmnya. Tapi yang mau aku omongin bukan itunya. Jadi ada satu adegan di awal-awal film yang bikin geleng-geleng pas melihatnya. Adegan pemerkosaannya sendiri. Jeti ini pasti Lilis mau digangbeng sama orang-orang itu. Tapi dia sempat kabur, terus tiba-tiba jatuh dan akhirnya ketangkap, benar-benar adegan template. Udah bosan kalian? Ku kasih tahu musik yang kalian dengar ini musik yang dibunyiin selama adegan pemerkosaan ini, hampir 10 menit. Dan ya semua adegan pemerkosaan ini disajikan dalam bentuk slow motion. Beneran slow motion. Full 10 menitan adegan pemerkosaan dan paket musik yang sama. Kenapa harus di slow motion? Jelaslah mereka mau benar-benar mau nunjukin adegan pemerkosaan ini secara gamblang. Karena adegan semi inilah yang jadi andalan mereka dalam bikin film. Tentang cerita yang diangkat juga nggak jelas alurnya kayak gimana. Rancu, sembarangan. Tapi buat adegan semi mereka baru effort. Oh iya, aku keingat satu hal berkaitan dengan adegan ini. Jadi ini kan adegan pemerkosaan kan? Dan disajikan dengan gamblang. Jujur aku kasihan sama pemeran Lilis. Karena selama adegan pemerkosaan ini, Lilis seolah-olah benar-benar diperkosa. Aku gak bisa ngasih lihat cuplikannya.
Tapi biar ku kasih lihat screenshotnya, ini salah satunya dan ini. Lihat sama kalian itu ada tangan kuli lagi grepe-grepe si Lilis, bukan grab lagi tapi bener-bener meremas. Kayaknya yang punya tangan itu lagi mikir kesempatan dalam kesempitan. Dan ingat ini adegan dalam bentuk slow motion. Aku nggak bisa nunjukin lagi adegan ini, soalnya ada juga momen di mana puting si Lilis bener-bener kelihatan. Dan itu emang disengaja, bukan karena kesalahan editing atau apa. Ini film beserta studionya memang cuma mau kasih film low budget tapi biar untung mereka ngasih ruang yang banyak buat adegan-adegan porno seperti ini, karena mereka tahu film kayak gini laku di Indonesia. Ini nunjukin kalian cuma mau bikin film semi-murahan yang gak ngeluarin modal banyak, pakai artis gak jelas asal muasalnya dari mana, kasih adegan seks yang banyak, terus jual ke pasaran, dapet duit. Aku juga ngerasa kalau kalian ngangkat kisah-kisah PSK ini, cuma biar kalian punya latar cerita yang cocok buat nunjukin adegan seks kalian ini. Oke sorry, balik ke filmnya, kita balik ke waktu tulisan ini muncul. Habis tulisan itu muncul, judul filmnya yang keluar, habis itu ini. Adegan mandi malam dari si tokoh utama Lilis, habis itu adegan pemerkosaan 10 menitan yang tadi aku bahas, gak lama habis itu adegan ini. Adegan mandi, lagi. 20 menit pertama kita sudah ngeliat beberapa adegan telanjang, memang gak benar-benar kelihatan soalnya konsepnya kan semi, tapi kayak gitulah. Fokus ini film bukan kisah pilu tapi lebih ke adegan erotis yang khusus dibikin buat para pria-pria kesepian, biar mereka bisa ngambil duit mereka. Dengan bikin film minim modal tapi banyak adegan hotnya. Film ini bener minim modal tambah lagi minim effort bikinnya. Mau bukti? Familiar dengan tulisan Cafe Pesona? Yap, itu cafe yang sama kayak di film pertamanya, mereka nggak ngerubah apapun sama sekali. Jangan harap kalian lihat kafe karena yang kalian lihat cuma ruang tamu yang dikasih lampu-lampu warna-warni. Dan kalau kalian nanya kenapa ekspresi Lilis kayak gitu, itu dia lagi digrepe-grepe sama mami yang punya kafe, semacam dites gitulah. Posisi Lilis sudah ada di kota, merantau, terus didatang ke Keramat Tunggak, tempat lokalisasi, Lilis datang bukan karena ditipu atau diculik terus dijual. Lilis datang dengan sendiri ke tempat ini, bahkan ada momen Lilis bilang kalau dia jeti semangat waktu dengar gaji yang bisa dia hasilkan. Dan pas di tempat ini makin banyak adegan seksnya, Lilis si janda benar-benar jati primadona, selebihnya film ini cuma nunjukin adegan-adegan seks Lilis. Aku nggak mau nunjukin adegannya, capek, videonya udahan aja. Buat yang penasaran sama kelanjutan cerita sampah ini. Lilis yang udah jati pelacur akhirnya diselamatkan sama kakaknya dia barengan sama temen kakaknya. Jangan harap ada aksi berantem antara kakak sama orang kafenya, atau aksi kejar-kejaran. Gak ada sama sekali. Tiba-tiba Lilis udah balik aja ke kampung terus dinikahin sama temen kakaknya tadi. Udah Isa, kalau emang kamu nggak mau. Tok. Emang lo kagak maksa gua buat kawin sama adik lo? Nih udah hujan nih. Ah, si anjing bukan dari tadi. Wah. Buruan. Saya nikahkan dan saya kawinkan kepada engkau. Itu tadi adalah prosesi pernikahannya. Iya kayak gitu aja. Kan sudah aku bilang, film ini fokusnya cuma adegan semi pornonya aja. Bener-bener gak menarik, gak mengesankan sama sekali, gak rekomendasi buat ditonton, kecuali kalau lu cowok-cowok kesepian. Ya udah, makasih dah nonton, dadah.